Hasil Aston Villa versus Liverpool pada pekan ke-37 Liga Inggris 2025 hingga 2026 berakhir dengan skor 4-2. Pertandingan Aston Villa versus Liverpool berlangsung di Stadion Villa Park, Sabtu, 16 Mei 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool tak berdaya dengan hanya menyerangkan gol melalui 2 kali sundulan Virgil van Dijk, sementara itu, Aston Villa berhasil mengunci kemenangan melalui gol dari Morgan Rogers, 42, Brace Ollie Watkins, 57, 73, serta John McGinn, 89. Bagi Aston Villa, kemenangan ini cukup penting dan memastikan mereka akan tampil di Liga Champions musim depan. Dari kubu Liverpool, kekalahan ini memperpanjang tren negatif mereka dengan 3 laga gagal meraih kemenangan dan kini terancam tak lolos ke Liga Champions. Michael Carrick dipastikan akan menjadi manajer permanen Manchester United setelah menjalani periode impresif sebagai pelatih interim. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam arah baru tim. Pelatih berusia 44 tahun itu ditunjuk pada Januari usai berakhirnya masa kepelatihan Ruben Amorim. Sejak saat itu, ia mampu membawa perubahan signifikan dalam performa tim. Manchester United bahkan berhasil mengamankan tiket Liga Champions lebih cepat. Pencapaian tersebut diraih setelah 2 musim absen dari kompetisi elit Eropa. Kinerja Carrick mendapat dukungan penuh dari manajemen Setan Merah. Proses peresmian kontrak ini tinggal menunggu waktu. Fabrizio Romano melalui akun X mengonfirmasi bahwa Michael Carrick akan tetap di Manchester United sebagai manajer permanen. Ia menyebut keputusan ini sudah jelas dalam beberapa pekan terakhir. Rencana tersebut juga telah disetujui oleh Sir Jim Ratcliffe. Klub kini hanya menunggu proses penandatanganan kontrak selesai. Carrick dikabarkan telah menyetujui tawaran yang diberikan. Ia siap menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat. Penjaga gawang legendaris Manuel Neuer dipastikan tetap berseragam Bayern Munich setelah menyepakati perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya hingga akhir musim depan. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan kiper berusia 40 tahun tersebut yang sebelumnya santer dikabarkan akan segera gantung sarung tangan. Langkah strategis ini diambil manajemen di Rotten setelah melihat performa Neuer yang tetap konsisten di level tertinggi meski sudah memasuki usia kepala 4. Aceh Ground melaporkan bahwa kesepakatan baru ini akan membuat Neuer bertahan di Allianz Arena setidaknya hingga pertengahan tahun 2027, memperpanjang masa baktinya yang sudah berlangsung selama belasan tahun. Bruno Fernandes mengungkap ambisi besarnya bersama Manchester United. Sang kapten ingin menyamai pencapaian legenda klub seperti Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Fernandes menyampaikan hal tersebut usai dinobatkan sebagai Football Writers Association Footballer of the Year. Penghargaan itu diraihnya berkat kontribusi penting dalam membawa Manchester United kembali ke Liga Champions. Musim ini Fernandes tampil konsisten dengan catatan 19 assist dan peran besar di lini serang tim. Performanya membuatnya disejajarkan dengan nama besar seperti George Best, Sir Bobby Charlton, dan Roy Keane. Di bawah arahan Michael Carrick, Manchester United menjalani musim yang lebih stabil setelah awal yang kurang meyakinkan. Hasil itu menjadi dasar kebangkitan tim di kompetisi domestik dan Eropa. Bernardo Silva dikabarkan mulai mencari informasi tentang Juventus dengan menghubungi Cristiano Ronaldo. Langkah ini menguatkan indikasi bahwa gelandang Manchester City itu sedang mempertimbangkan masa depannya. Menurut laporan Tuttosport, Bernardo tidak hanya berbicara dengan Ronaldo. Ia juga menghubungi mantan rekan setimnya untuk mendapatkan gambaran soal kehidupan di Turin. Pemain berusia 31 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Manchester City saat kontraknya berakhir. Juventus menjadi salah satu klub yang serius ingin merekrutnya secara gratis. Selain Juventus, beberapa klub lain juga memantau situasi Bernardo. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diprediksi akan cukup ketat. Juventus dikabarkan kembali menunjukkan minat untuk mendatangkan Davide Fratesi dari Inter Milan pada bursa transfer. Namun respons yang diberikan Inter justru memunculkan dinamika baru dalam negosiasi. Inter mengajukan proposal pertukaran langsung dengan Andrea Cambiaso sebagai syarat kesepakatan. Situasi ini membuat pembicaraan antara kedua tim menjadi lebih rumit. Laporan Tuttosport melalui Calcio Mercato menyebut kontak langsung antara pihak-pihak terkait sudah terjadi. Negosiasi kini memasuki tahap awal dengan sejumlah perbedaan pandangan. Keinginan Juventus untuk merekrut Fratesi tetap kuat meski menghadapi tantangan. Faktor pelatih juga menjadi pendorong utama dalam upaya transfer ini.
Kondisi internal AC Milan disebut sedang memanas setelah hubungan Zlatan Ibrahimovic dan Massimiliano Allegri memburuk. Kedua figur penting klub itu dikabarkan sudah tidak saling berbicara, sementara ketegangan mulai terasa hingga ke ruang ganti dan lingkungan tim. Informasi tersebut pertama kali diungkap jurnalis senior Monica Colombo. Ia menyebut hasil positif Milan selama ini hanya menutupi konflik lama yang sebenarnya belum pernah selesai sepenuhnya. Ibrahimovic juga disebut sudah lama tidak terlihat di San Siro maupun pusat latihan Milanello. Absennya penasihat senior klub itu berlangsung sekitar 3 bulan tanpa ada upaya pertemuan langsung untuk meredakan situasi. Perselisihan awal disebut dipicu perbedaan pandangan soal pemilihan kiper ketiga musim depan. Meski terlihat sederhana, persoalan itu diyakini berkembang menjadi benturan ego yang lebih besar. Kini, publik menunggu langkah manajemen Milan untuk meredam konflik dua sosok berpengaruh tersebut. Situasi internal Real Madrid tengah memanas menjelang pergantian pelatih pada musim panas ini. Di tengah kondisi klub yang belum stabil, nama Kylian Mbappe justru menjadi sorotan utama. Penyerang asal Prancis itu terlibat polemik terbuka dengan pelatih interim Alvaro Arbeloa usai kemenangan Real Madrid atas Real Oviedo. Pernyataan Mbappe mengenai posisinya di skuad langsung memicu respons keras dari sang pelatih. Di saat atmosfer Santiago Bernabeu semakin tegang, Real Madrid disebut sudah mengambil keputusan terkait masa depan Mbappe. Klub dikabarkan tetap mempertahankan sang pemain untuk menjadi bagian proyek Jose Mourinho. Bek Aston Villa Pau Torres memberikan dukungan kepada Unai Emery untuk menangani Real Madrid. Ia menilai pelatihnya saat ini memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengambil peran besar tersebut. Real Madrid memang tengah mencari pelatih baru untuk musim depan. Situasi ini menarik perhatian banyak pelatih top di Eropa karena kesempatan tersebut sangat jarang muncul. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, disebut memiliki sejumlah kriteria khusus dalam menentukan pelatih baru. Pengalaman, kesuksesan, dan karakter kuat menjadi syarat utama. Hal itu dianggap penting mengingat kondisi ruang ganti tim yang membutuhkan kepemimpinan tegas. Sosok pelatih diharapkan mampu membawa stabilitas ke dalam tim. Niklas Sule memutuskan untuk mengakhiri karir profesionalnya pada akhir musim ini. Bek Borussia Dortmund tersebut mengambil keputusan besar itu setelah kembali dihantui masalah cedera. Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan Dortmund dari Bayern Munchen pada 2022. Namun, perjalanan karirnya dalam beberapa musim terakhir terus terganggu cedera serius. Sule diketahui pernah mengalami 2 cedera anterior cruciate ligament atau ACL dalam sepanjang karirnya. Cedera lutut yang dialaminya bulan lalu juga menjadi faktor utama di balik keputusan pensiun tersebut. Selama membela Bayern Munchen, Sule sukses meraih 5 gelar Bundesliga dan 1 trofi Liga Champions. Ia juga menjadi bagian penting timnas Jerman sebelum terakhir tampil pada 2023. Mikel Arteta menghadapi tekanan besar jelang akhir musim bersama Arsenal. 3 pertandingan terakhir musim ini disebut bisa menentukan masa depannya di Emirates Stadium. Arsenal masih memiliki peluang meraih 2 trofi sekaligus, yakni Premier League dan Liga Champions. Namun kegagalan mengakhiri musim tanpa gelar disebut dapat membawa konsekuensi serius bagi Arteta. Pandangan itu muncul dari mantan bek Manchester City, Joleon Lescott. Ia menilai posisi Arteta bisa berada dalam bahaya jika Arsenal kembali gagal mengangkat trofi musim ini. Dalam wawancara bersama TNT Sports, Lescott ditanya apakah Arteta bisa kehilangan pekerjaannya apabila Arsenal gagal meraih gelar. Mantan pemain Manchester City itu tertawa sebelum menyetujui pernyataan tersebut. Saya setuju dengan itu. Saya tidak tahu apakah itu benar, kata Lescott. Saya rasa kita tidak akan pernah tahu karena saya juga yakin mereka akan memenangkan trofi pada akhirnya, lanjutnya. Saat ini Arsenal berada di puncak klasemen Premier League dengan keunggulan 2 poin atas Manchester City. Jika kedua tim sama-sama memenangkan seluruh laga tersisa, maka Arsenal akan keluar sebagai juara Liga Inggris. Meski begitu, situasi bisa berubah jika Arsenal terpeleset saat menghadapi Burnley atau Crystal Palace. Kesalahan kecil dapat membuka jalan bagi Manchester City untuk kembali menyalip dalam perebutan gelar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.